No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. Halo semua, apa kabar kalian? Gue harap semuanya sehat-sehat selalu ya. Hari ini gue masih seneng-senengnya nih recap film animasi lagi. Dan kali ini film series yang berjudul Love, Death, and Robot. Sampai sekarang seriesnya udah sampai season 3 kalau nggak salah. Dan yang akan kita recap adalah season yang pertama, episode yang ke-18 dengan judul The Secret War. Menceritakan tentang sebuah unit elit Uni Soviet yang dikenal dengan nama Red Army, di mana para tentara tersebut mempunyai sebuah misi untuk melawan monster-monster jahat yang ada di dalam hutan Siberia. The world needs him. Cerita dimulai di hutan Siberia. Tampak seorang tentara Uni Soviet yang bernama Letnan Zakharov, di mana dia sedang memantau sebuah desa di kejauhan, yang kabarnya desa tersebut telah mengalami semacam musibah. Nah, setelah dirasa aman, Zakharov kemudian memberi isyarat kepada anak buahnya keluar dan bersiap untuk mendekati desa itu. Suasana di sekitar terasa begitu sunyi dan terlihat banyak sekali darah yang berceceran. Dan benar aja, ketika para tentara memasuki sebuah rumah, mereka melihat penduduk desa udah dibantai. Dan banyak sekali potongan tubuh yang berserakan. Dan gak ada yang tersisa, baik pria, wanita, sampai anak kecil. Total ada 47 orang yang menjadi korban. Nah, jadi ceritanya Red Army ini udah tahu cuy, kalau yang melakukan kekacauan di sekitar hutan Siberia adalah sekelompok monster. Kemudian setelah mengumpulkan persediaan yang berguna, mereka kini bersiap untuk memburu semua monster yang ada. Flare yang berwarna hijau pun ditembakkan sebagai penanda kepada tim lain untuk segera berkumpul dan melakukan perburuan. Sebelum memulai perburuan, salah seorang tentara yang bernama Sergei mencoba mengutarakan kekhawatirannya karena posisi mereka dan tim lainnya itu jaraknya terlampau jauh. Karena itu Sergei merasa cemas kalau mereka nggak akan cukup kuat untuk menghadapi bahaya yang akan menghadang mereka. Namun Zakharov tetap yakin dengan kemampuan mereka semua. Zakharov juga menambahkan kalau mereka nggak akan mendapatkan bantuan dari Angkatan Udara. Hal itu disebabkan Angkatan Udara lagi sibuk berperang melawan tentara Jerman di kota Stalingrad. Next, Zakharov kemudian memulai perburuan. Di tengah jalan, mereka mendapati kalau beberapa area hutan tampak seperti habis terbakar, dan udara di sekitar pun terasa sangat aneh. Salah seorang tentara yang bernama Okchen percaya kalau mereka sudah sangat dekat dengan monster-monster yang mereka cari. Pada malam harinya, semua pasukan kini bersiap di posisinya masing-masing. Okchen adalah orang pertama yang melakukan tembakan ke salah satu monster. Dan setelah itu, pertempuran pun dimulai. Situasinya benar-benar di luar kendali. Monster-monster itu berhasil mengepung Red Army dan membunuh sebagian besar tentara. Meskipun pada akhirnya Red Army berhasil mengalahkan semua monster yang ada untuk sementara waktu. Nah, karena nggak mungkin dibiarkan begitu saja para tentara yang udah mati kemudian dibakar. Sementara proses itu berjalan, Okchen menemukan mayat yang telah membeku di sekitar tebing, di mana mayat itu milik seorang perwira Cheka Soviet yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Cheka. Secret Police. Zakharov lalu mengambil jurnal milik perwira yang telah mati itu, dan dari sana mereka kemudian memutuskan untuk istirahat dan berlindung di sebuah bangkai pesawat. Flare kembali ditembakkan untuk menandakan lokasi mereka kepada tim yang lainnya, yang rupanya Zakharov dan Okchen ini melihat kalau ada tim lain yang sedang terlibat pertempuran hebat, dan pastinya mereka membutuhkan bantuan. Namun Zakharov memutuskan untuk tidak memberikan bantuan. Hal itu dikarenakan kondisi mereka sekarang yang memang nggak memungkinkan. Next, di dalam pesawat, Zakharov dan Sergei melihat jurnal yang mereka temukan sebelumnya, yang merupakan milik seorang perwira yang bernama Mayor Boris Grisin. Jadi, pada tahun 1919, Grisin yang juga seorang okultis dikirim oleh Uni Soviet untuk melakukan praktek ilmu hitam dengan sebuah sekte yang bernama Koryak. Tujuannya adalah untuk membantu Soviet menangkan perang. Dalam sebuah ritual, mereka mengorbankan seorang wanita untuk memanggil monster. Namun yang terjadi malah sebaliknya.
Binatang buas itu tidak dapat dikendalikan. Makhluk-makhluk tersebut membantai para praktisi ilmu hitam dan juga Grisin. Mengetahui hal itu, Sergei berpikir kalau mereka semua harus kembali dan memberitahukan informasi ini kepada atasan. Namun Zakharov rupanya nggak setuju. Dia beranggapan kalau pihak Uni Soviet kemungkinan besar akan membunuh mereka untuk menyembunyikan kesalahan masa lalunya. Karena itu Zakharov lebih memilih untuk melanjutkan misi mereka apapun yang terjadi. Nah, setelah melanjutkan perjalanan, tiba-tiba langkah mereka terhenti ketika menemukan sebuah gundukan besar di sisi gunung dengan ukuran yang aneh dan lebih besar dari yang pernah mereka lihat. Dua orang tentara yang bernama Pogodin dan Okchen dikirim untuk masuk, dan ternyata di sana terdapat semacam goa yang jadi tempat persembunyian para monster. Stop your whining. Dengan cepat mereka memasang bahan peledak. Ledakan yang dihasilkan sepertinya berhasil membunuh semua monster yang ada di dalamnya. Namun sial, ledakan tadi menyebabkan tanah longsor di seluruh area, yang kemudian membunuh Pogodin dan juga Okchen dalam prosesnya. Tapi yang lebih sialnya lagi nih, ternyata monster-monsternya itu masih ada cuy. Mereka sekarang berhamburan keluar dan bersiap menyerang Zakharov dan anak buahnya. Nah, karena nggak mungkin bisa kabur, Zakharov lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk bersiap. Salah seorang tentara yang bisa dibilang paling muda, yang bernama Melenchenko, mencoba bertanya kepada Letnan Zakharov, perihal tugas apa yang harus dia ambil. Zakharov lalu memberikan kuda yang paling cepat kepada Malenchenko, dengan tujuan supaya si prajurit muda ini bisa selamat. Andai mereka semua nggak bisa menahan pergerakan makhluk-makhluk itu. Zakharov juga mengatakan kepada Malenchenko untuk memberikan koordinat lokasi supaya tempat ini bisa dihancurkan oleh Angkatan Udara. Tapi rupanya Malenchenko menolaknya dan bersikeras kalau dia kepengen bertarung dan mati bersama dengan rekan-rekannya. Namun Letnan Zakharov mengabaikan permintaan tersebut. Nah, rupanya si Malenchenko ini adalah anaknya si Letnan Zakharov cuy. Father, please. That is an order. Meskipun Malenchenko terus memohon untuk tetap tinggal dan bertarung, tapi tetap aja yang namanya perintah ya harus dijalankan. Singkat cerita, pertempuran terakhir pun dimulai, di mana serangan skala besar dilancarkan oleh para monster. Comrades, Meskipun udah bertarung dengan gagah berani, Red Army pada akhirnya harus kalah. Letnan Zakharov adalah orang yang terakhir berdiri. Dia mencoba mengulur waktu bagi putranya supaya bisa melarikan diri dengan aman. Nah, beberapa waktu kemudian, para monster ini terlihat menikmati sisa dari pertempuran mereka. Namun, tiba-tiba sebuah formasi besar pesawat pembom Soviet muncul dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Konsep seriesnya sendiri itu berbeda-beda cerita di tiap episodenya, dan ternyata semuanya seru-seru cuy. Kalau kalian suka dengan series ini, kalian bisa like sebanyak-banyaknya. Siapa tahu kita bisa bikin lagi ya nggak episode-episode lain yang lebih seru tentunya. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.